Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Masih pada pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita bahas bahasa Indonesia kelas 3 SD bab 8. Judul babnya adalah Sahabat dari Seberang. Tujuan pembelajaran, kalian dapat menyimak berbagai jenis percakapan, membaca dan mengisi tabel, menulis pendapat, dan mampu berpendapat dalam diskusi. Siap-siap belajar, perhatikan gambar pembuka bab. Gambar apa yang paling menarik perhatian kalian? Alat-alat apa saja yang kalian lihat? Di mana kalian melihat alat-alat tersebut? Alat mana sajakah yang pernah kalian gunakan? Coba tebak usia orang-orang dalam gambar tersebut. Menurut kalian apa yang mereka lakukan dengan alat-alat itu? Pertanyaannya banyak. Ayo kita lihat dulu alat apa sih sebenarnya yang dibicarakan pada soal. Kita lihat gambarnya. Ternyata di situ ada komputer, laptop, handphone seluler, dan lain-lain. Berbagai macam fungsi pun bisa dilihatkan di sana, mulai dari belajar, menonton, dan video call dengan orang terjauh. Usia pun ada yang anak-anak, ada pula yang dewasa. Nah, apakah kalian sebelumnya pernah melihat alat-alat tersebut? Membaca, bacalah dengan seksama. Judulnya adalah Awal Perkenalan. Surya, sini. Ada yang mau berkenalan. Ayah memanggilku. Di layar komputer, tampak anak lelaki tersenyum malu-malu. Ini Om Wibe, anaknya bernama Aru. Dia sebaya denganmu. Kulambaikan tangan kepada Aru sambil berkata, "Halo." Dia balas melambaikan tangan dan menyapa, "Hai." Kemudian kami berpandangan dan saling diam. Seperti itulah awal perkenalanku dengan Aru. Dia tinggal di Manokwari, ibu kota Papua Barat. Kini kami bersahabat. Kata-kata barunya ada sebaya, menyapa, dan berpandangan. Jawablah pertanyaan ini dengan cermat. Pertama, ada berapa tokoh dalam teks awal perkenalan? Di dalam teks itu ada Surya, ayah Surya, Om Wibe, dan Aru. Total semuanya ada 4 orang tokoh. Kenapa anak lelaki dalam cerita itu tersenyum malu-malu? Karena mereka belum saling mengenal satu sama lain. Lanjut, siapa yang berusia lebih muda, Surya atau Aru? Tidak ada yang muda ataupun yang tua, karena mereka adalah sebaya, artinya seumuran. Kenapa Surya dan Aru saling melambaikan tangan? Karena mereka sedang menyapa dalam jarak jauh. Apa yang dilakukan Surya dan Aru ketika berkenalan? Saling melambaikan tangan dan menyapa hai dan halo. Menurut kalian apa yang akan dilakukan Surya dan Aru setelah menjadi sahabat? Ketika mereka telah menjadi sahabat, mereka akan sering bermain bersama, menirukan dan melakukan. Ayo berkenalan, bekerjalah dalam kelompok 5-7 teman. Bayangkan kalian sedang berkenalan dengan teman baru. Awali dengan berjabat tangan dan tersenyum. Berbicaralah dengan suara dan ucapan yang jelas agar teman kalian paham. Berbicaralah bergantian dengan teman. Hal ini bisa kamu lakukan di kelas bersama teman-temanmu ya. Kalian boleh menggunakan pertanyaan berikut sebagai panduan. Contoh, nama, tinggalnya di mana, sekolahnya, makanan kesukaan, permainan kesukaan, dan buku kesukaan. Selain itu, kamu bisa tambahkan pertanyaan lain agar kamu saling akrab dengan temanmu. Saatnya menyimak, simaklah dengan penuh perhatian. Guru kalian akan memperdengarkan berbagai jenis percakapan tentang internet, yaitu ada percakapan di radio, percakapan di televisi, panggilan video melalui internet, percakapan langsung antara dua siswa di kelas. Nah, nanti di kelas gurumu akan memperdengarkan percakapan yang ada di radio, di televisi, panggilan video internet, dan secara langsung. Kamu pikirkan bagaimana perbedaan dari keempat percakapan tersebut. Setelah itu jawablah pertanyaannya. Contoh, percakapan manakah yang menurut kalian paling mudah dipahami? Nah, misalnya di antara percakapan tersebut, kamu lebih suka percakapan langsung antara 2 orang. Karena dengan percakapan langsung itu lebih mudah dipahami. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Agar percakapan bisa disimak dengan baik, apa yang harus kalian lakukan? Nah, contohnya agar percakapan bisa disimak, kamu harus mendengarkan dan menyimaknya dengan baik. Ceritakan kembali isi percakapan yang kalian simak. Nah, ini kamu dengarkan dulu percakapan dari gurumu. Kalian dapat menyimak percakapan dengan gawai dan percakapan langsung. Mengamati, kalian sudah berlatih berkenalan dan berbincang secara langsung. Bagaimana cara berkenalan dan berbincang melalui internet? Berbincang artinya bercakap-cakap atau mengobrol. Perhatikan gambar ini dengan cermat. Nah, minta izin dan ditemani orang tua atau orang dewasa yang dipercaya. Lalu tetap bersikap sopan,
tidak membagikan informasi pribadi, lapor ke orang tua atau guru jika ada hal yang membuat kalian tidak nyaman, contohnya rasa cemas, takut, jijik, dan malu. Saatnya berdiskusi. Untuk keperluan apa saja kalian menggunakan internet, diskusikan dengan teman untuk melengkapi tabel ini. Nah, internet bisa bermanfaat misalnya untuk belajar, mencari informasi yang baik, atau bisa juga menghubungkan dengan kerabat yang jauh, serta bisa juga untuk jadi hiburan. Internet bisa merugikan jika bermain berlebihan, berbuat iseng, membuka situs yang tidak baik, atau bisa juga menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoaks. Jika kamu punya pendapat lain, kamu juga bisa tambahkan di tabel ini. Saatnya membaca. Bekerjalah secara mandiri, isilah tabel dengan tanda centang. Saya minta izin dulu kepada orang tua jika hendak menggunakan internet, itu selalu harusnya. Saya ditemani orang tua atau orang dewasa lain yang dipercaya juga selalu. Saya bersikap sopan, harusnya juga selalu. Saya tidak membagikan informasi pribadi. Saya melapor ke orang tua atau guru jika ada hal yang tidak menyenangkan. Nah, jika masih ada, tuliskan pengalaman kalian yang lain. Kalian membaca tabel dan memberikan informasi tentang pengalaman menggunakan internet. Saatnya berdiskusi. Buatlah kelompok 5-7 teman. Diskusikanlah mengapa informasi pribadi harus dirahasiakan. Berbicaralah dengan sopan, tanggapilah pendapat teman dengan baik. Dalam di internet kita juga harus merahasiakan informasi pribadi. Yang harus kalian rahasiakan yaitu nama lengkap, foto, nomor telepon, alamat, nama sekolah, dan kata sandi. Kata sandi yaitu kode untuk membuka internet. Kosakata baru, pada bab 3 kalian belajar kosakata yang berkaitan dengan internet. Pada bab 8 ini kalian menambahnya dengan kosakata baru lagi. Lihat ada benang warna-warni yang menghubungkan kosakata dan artinya. Temukan dan catatlah di buku kalian. Paling atas itu ada informasi, artinya kabar atau berita tentang sesuatu. Lanjut, ada monitor. Monitor adalah alat untuk menampilkan gambar. Gawai artinya alat, misalnya telepon, komputer, atau alat lain. Lanjut, ada internet, artinya jaringan komputer di seluruh dunia. Dalam bab ini, kalian akan menggunakan kata gawai yang berarti alat. Buatlah masing-masing satu kalimat dengan menggunakan kata yang sudah kalian temukan artinya. Contoh kalimatnya bisa: ibuku mencari resep makanan melalui internet. Untuk kalimat lainnya, kamu bisa cari sendiri kalimatmu menggunakan kata-kata informasi, monitor, dan gawai. Mengamati, saatnya kita melengkapi kalimat rumpang di bawah ini menggunakan kosakata dalam kotak kosakata. Baruku ada rumpang artinya ompong. Pertama, minta izin sebelum menggunakan gawai dan internet. Nomor 2, minta ditemani orang dewasa yang bisa dipercaya. Lanjut, bersikap sopan ketika menulis pesan atau berbicara secara daring atau online. Tidak membagikan informasi pribadi secara sembarangan. Lanjut, lapor jika melihat atau mendengar hal yang tidak baik. Kembalikan gawai kepada pemiliknya. Daring artinya adalah singkatan dalam jaringan. Mungkin kalian lebih akrab dengan kata online. Saatnya menulis, perhatikan gambar ini dengan cermat. Apa yang harus kulakukan jika kalian melihat atau mendengar video, foto, atau perkataan yang membuatmu tidak nyaman, cemas, malu, sedih, bingung, takut, dan jijik? Katakan, aku tidak suka. Pejamkan mata, matikan gawai, laporkan pada guru atau orang tua. Catat pendapat kalian di buku tulis. Kalian bisa menggunakan panduan ini dan menambahkan pendapat sendiri tentang gambar berjudul apa yang harus kulakukan. Contohnya, aku suka menggunakan internet karena aku mendapatkan informasi. Selanjutnya, kamu lengkapi kalimatnya sesuai dengan pendapatmu sendiri. Tugas kalian adalah menuliskan pendapat dengan kalimat yang benar. Bahas bahasa, perhatikan huruf kapital dan tanda bacanya. Salinlah percakapan ini di buku tulis. Letakkan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Baris pertama bisa kalian gunakan sebagai contoh. Percakapan ini dilakukan dengan seseorang bernama Surya. Ayo kita lihat percakapannya.
Nah, untuk percakapan pertamanya, Hai Aru, lalu ada tanda seru, kemudian dijawab Hai Surya, juga ada tanda seru. Kamu sedang apa? Itu harusnya K-nya huruf besar, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Aku sedang menggambar, harusnya titik, lalu kamu sedang apa? Tanda tanya lagi. Aku sedang membuat wayang, A-nya huruf besar. Wah, koma, aku mau lihat, tanda seru. Lalu Aru memberikan gambar wayangnya. Lanjut, bagus sekali Surya, terima kasih Aru. Melalui internet, kalian bisa bercakap-cakap melalui tulisan atau suara, bertukar foto dan video. Sopanlah selalu saat menulis, bagikan gambar atau video yang sopan dan menyenangkan. Membaca, bacalah teks ini dengan suara nyaring. Perhatikan tanda baca yang digunakan ya. Judulnya adalah Tanda Marah. Mengesalkan sekali, Ratna berseru. Bunda sedang mendampinginya bertanya, ada apa Ratna? Sambil menggerutu, Ratna bercerita tentang Ulan. Ulan tiba-tiba marah-marah padaku, Bun. Ratna memperlihatkan gawainya pada Bunda. Tak lama kemudian, Ulan menelpon Ratna. Setelah percakapan selesai, Ratna kembali ceria. Ulan minta maaf Bunda, ternyata tadi gawainya dimainkan adiknya. Ternyata kata baruku ada menelpon, yaitu memanggil atau berbicara melalui pesawat telepon. Menggerutu, mengulang-ulang perkataan karena kesal. Lanjut, diskusikan dalam kelompok bagaimana perasaan Ratna ketika bertukar pesan dengan Ulan. Nah, perasaannya kesal karena Ulan memberikan tanda marah kepada Ratna. Mengapa Ratna berpendapat bahwa Ulan marah? Karena Ulan membalas percakapan Ratna dengan tanda marah. Kenapa Ratna menggerutu? Karena berdasarkan percakapan, Ulan tiba-tiba marah kepada Ratna. Apakah Ulan benar-benar marah? Tentu tidak, karena gawainya dimainkan oleh adiknya Ulan. Kesimpulan yang kudapat dari cerita ini adalah percakapan di media sosial bisa dilakukan oleh siapapun. Oleh sebab itu, jika mendapatkan informasi yang kurang baik, alangkah lebih baiknya dikonfirmasi kepada orang yang bersangkutan terlebih dahulu. Lanjut nomor 3, menurut kalian apakah arti emoticon ini? Baris pertama itu ada senang, sedih, marah, lalu ada menangis dan ekspresi datar serta tersipu malu, lalu ada terkejut, tertawa, dan senyum. Nah, mungkin pendapat kalian akan berbeda-beda dengan pendapat teman. Berbeda itu biasa saja, asik saja, yang penting saling menghormati. Saatnya berdiskusi, bekerjalah dalam kelompok, kemukakan pendapat kalian dengan percaya diri, berbicaralah dengan jelas dan penuh semangat. Judulnya adalah Jika Aku Menjadi Ratna. Ratna kesal, Ratna menyangka sahabatnya marah padanya. Agar tidak mengalami hal seperti Ratna, aku akan menghubungi Ulan terlebih dahulu sebelum berprasangka yang tidak baik. Jawabanmu mungkin berbeda dengan pendapat temanmu. Lanjut, jika aku menjadi Ulan, Ulan terkejut. Adiknya memainkan gawai, kemudian mengirimkan gambar tanda marah. Agar tidak mengalami hal seperti Ulan, aku akan berhati-hati dalam menyimpan gawai agar tidak dimainkan oleh siapapun. Ini juga jawabannya akan berbeda antara kamu dengan temanmu nantinya. Membaca, perhatikan informasi ini dengan seksama. Judulnya adalah Internet yang Bermanfaat. Internet bermanfaat untuk berkomunikasi, belajar, dan mencari informasi. Siswa harus menjaga keamanan ketika menggunakan internet. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, meminta izin orang tua jika hendak mengakses internet. 2. Meminta orang dewasa di rumah untuk mendampingi. 3. Tidak mengirim tulisan atau gambar yang tidak sopan. 4. Tidak memberitahukan data pribadi atau informasi pribadi kepada kenalan di internet. 5. Tidak memasang foto dan video tanpa izin orang tua. 6. Tidak menerima pertemanan dari orang yang tidak dikenal. 7. Berteman dengan orang tua dan guru di internet. Jurnal membaca. Nah, jika internet buku, koran, atau majalah tidak tersedia, gunakan teks internet yang bermanfaat dalam buku ini. Judulnya adalah Internet yang Bermanfaat. Karena sumbernya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, maka kita tulis penulisnya itu. Menurut saya teks ini bermanfaat, itu setuju. Karena pada saat sekarang ini kita memerlukan informasi bagaimana cara berinternet yang bermanfaat. Menurut saya teks ini menyenangkan, itu setuju. Karena memudahkan kita dalam berinternet serta mendapatkan manfaat dari internet itu sendiri. Lanjut, menurut teks ini cara menggunakan internet secara aman adalah kamu bisa tulis 1-3 saja. Kreativitas, judulnya adalah menjahit kamus kotak. Sebelumnya kamu sudah mempunyai kosakata,
Kemudian kosakata itu dikeluarkan semuanya dan urutkan berdasarkan alfabet A, B, C, D, dan seterusnya. Alat dan bahannya ada tali, gunting, dan pelubang kertas. Caranya, buat lubang pada bagian pinggir kartu, kemudian rapikan kembali urutan kartu sesuai alfabet. Kemudian masukkan tali ke dalam lubang, ikatlah ujung talinya. Lihat, kalian punya kamus. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Semoga kamu paham atas materi yang diberikan. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya masih pada channel ini, Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.